Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gema takbir terus berkumandang di seantero negeri, menandakan telah tibanya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya Yasmina Tania melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, masjid terbesar di Asia Tenggara, yang juga turut akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sejak pagi tadi masyarakat terus berdatangan untuk memenuhi area Masjid Istiqlal guna mendapatkan saf terbaik dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di tahun ini. Tidak hanya warga Jakarta saja pemirsa, namun masyarakat dari berbagai daerah berdatangan ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di tahun ini. Adapun terkait dengan tema dalam pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta ini ialah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Diharapkan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan juga nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban. Terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, ini identik dengan adanya prosesi penyembelihan hewan ataupun kurban, yang mana untuk di Masjid Istiqlal ini sendiri akan dilaksanakan esok hari pemirsa, Kamis 28 Mei 2026 di rumah pemotongan hewan di area Masjid Istiqlal Jakarta. Berdasarkan data terakhir yang kami terima, dari Masjid Istiqlal sendiri sudah menerima sebanyak 59 ekor sapi dan juga 7 kambing yang akan dikurbankan. Adapun untuk proses pendistribusian nantinya tidak lagi menggunakan kupon, tapi sudah diwakilkan melalui lembaga ataupun perwakilan. Dan pemirsa, terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di tahun ini di Masjid Istiqlal ini akan dimulai pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Adapun nantinya yang akan bertugas sebagai khotib adalah Profesor Haji Hamdan Johanis MA PhD yang merupakan seorang rektor UIN Alauddin Makassar dan juga alumni McGill University, Montreal, Kanada, serta seorang kiai. Kemudian yang menjadi imam nantinya adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim MAG yang merupakan seorang imam rawatib tetap di Masjid Istiqlal, dan beliau juga merupakan salah seorang alumni terbaik di Universitas PT IKI Jakarta. Kemudian yang menjadi imam badal yakni Haji Muzakir Abdurrahman LCMA, kemudian menjadi bilal atau muazin adalah Muhammad Syawal Mubarak SOS, dan muazin badal Abdullah Sengkanggerium SPDI. Dan pemirsa, terkait dengan tema khutbah nantinya dia menunggukan spirit kurban, merawat alam dan juga kemanusiaan. Dan sejauh ini masyarakat ini terus berdatangan memadati area Masjid Istiqlal Jakarta, masih akan menuju ke area dalam. Nampaknya masih ada yang kosong sehingga dapat menempati saf terbaik nantinya di dalam, tetapi tidak menutup kemungkinan juga nanti untuk halaman Masjid Istiqlal ini akan dipadati oleh masyarakat yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal tahun ini. Dan terkait dengan pengamanan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima dari Polda Metro Jaya, ini mengerahkan sebanyak 300 berdasarkan informasi yang kami terima untuk mengamankan area masjid, jalur kedatangan ataupun kepulangan, dan juga jalur lalu lintas. Dan kita akan bersama-sama terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Sebagai tambahan informasi pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta istri dan juga sejumlah pejabat terkait akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini. Sementara itu untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis karena sedang dalam kunjungan kenegaraan. Tentunya dengan pelaksanaan sholat Idul Adha di tahun ini juga
sangat disambut sukacita oleh masyarakat Muslim khususnya, tidak hanya di Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah turut datang ke Masjid Istiqlal Jakarta ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di tahun ini. Masjid Istiqlal ini dibuka bagi seluruh masyarakat tanpa ada batasan usia. Meski demikian, pengunjung tetap diimbau agar senantiasa menjaga kesehatan dan juga keselamatan pribadi ataupun sesama di Masjid Istiqlal. Para jamaah juga ini diimbau untuk membawa alat ibadah pribadi dan tidak diperkenankan membawa barang berlebihan. Dan tentunya adalah selalu waspada ya, dan juga mawas diri saat berkomunikasi dengan orang asing, tidak menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berlebihan dan juga jangan melepasnya di sembarang tempat. Ya, kita masih akan menanti kehadiran dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta sang istri dan juga sejumlah pejabat negara lain yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini dia suasana terkini pemirsa. Tepatnya di pintu Al-Fatah tempat saya melaporkan, yang menjadi salah satu titik akses masuk bagi masyarakat yang hendak melaksanakan sholat Id di area Masjid Istiqlal Jakarta. Tentunya pengamanan sangat ketat di sini bagi masyarakat yang akan masuk ke area masjid, harus melalui gerbang X-ray untuk dicek terkait dengan barang bawaan dan sejumlah hal lain untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dapat berjalan dengan aman, lancar, dan juga nyaman bagi seluruh umat muslim yang hadir di sini. Sekali lagi kami sampaikan pemirsa terkait dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal ini akan berlangsung di Rumah Potong Hewan Masjid Istiqlal Jakarta esok hari Kamis 28 Mei 2026 pukul 7 pagi. Informasi terakhir yang kami terima ada sebanyak 59 ekor sapi dan juga 7 ekor kambing yang nantinya akan disembelih melalui Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian akan didistribusikan kepada lembaga-lembaga ataupun perwakilan yang sudah didata sebelumnya. Hal ini dilakukan guna meminimalisir adanya penumpukan masyarakat di area Masjid Istiqlal pada saat pengambilan daging kurban. Ya, masyarakat yang datang begitu antusias. Ya, masyarakat yang datang dan juga semangat begitu ya saat memasuki area Masjid Istiqlal ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Tidak hanya bersama keluarga, terpantau ada juga yang datang bersama teman karena dalam perantauan di Jakarta, tapi tidak menyurutkan semangat ataupun antusiasme untuk beribadah di area Masjid Istiqlal. Nah, ini dia situasi terkini pemirsa di area Masjid Istiqlal Jakarta. Masyarakat Muslim terus berdatangan dan juga memenuhi area Masjid Istiqlal untuk mendapatkan saf terbaik dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di tahun ini. Ya.
Di masjid terbesar di Asia Tenggara ini dapat menampung sekitar 150.000 hingga 200.000 jamaah dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di tahun ini. Tentunya dengan pengamanan yang sangat ketat yang sudah dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya, ada sekitar 350 personil gabungan untuk mengamankan area dalam Masjid Istiqlal, kemudian juga jalur akses keluar masuk dan juga jalur lalu lintas. Ya pemirsa, saya akan mewawancarai sejumlah jamaah yang hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini. Selamat pagi Kak, dengan kakak siapa dan asal dari mana? Dengan saya Tari dari Jakarta Pusat, Rawamangun. Kak Tari, satu lagi dengan kakak siapa? Sela. Ya. Kak Sela dan Kak Tari ini memang sudah terbiasa sholat Idul Adha di sini atau pertama kali nih Kak? Pertama kali. Iya. Gimana rasanya Kak akan sholat di Masjid Istiqlal yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara untuk pertama kalinya ini? Lumayan crowded sih, ya, karena baru pertama kali. Iya. Tapi senang, excited ya bisa sholat di sini ya? Iya, excited banget. Kalau kakak sendiri asalnya memang dari Jakarta kah apa dari luar kota? Dari Medan. Iya. Tapi ngerasa ada yang beda nggak Kak dengan sholat di Idul Adha di Medan dan juga di Masjid Istiqlal ini perasaannya? Kalau di masjid besar sama aja sih. Pada umumnya di masjid besar yang di Medan juga sepadat ini juga. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Kak kepada keluarga di Medan gitu. Apa mungkin yang bisa menonton Kakak nih secara langsung di sini? Iya, buat keluarga di Medan, selamat Idul Adha. Semoga kita semua diberikan berkah di tahun ini. Baik-baik, semua sehat-sehat. Baik, terima kasih banyak ya kakak-kakak semua. Selamat melanjutkan ibadah. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan sejumlah masyarakat yang datang yang untuk melaksanakan ibadah Idul Adha di Masjid Istiqlal untuk pertama kalinya. Karena memang berasal dari Medan, jadi perantauan di Jakarta ingin melaksanakan sholat Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Dan saya juga akan mencoba kembali untuk mencari jamaah lain. Kita akan coba tanya-tanya terlebih dahulu. Ibu boleh maju ke sini? Dengan Ibu siapa dan asal dari mana? Ibu Desi dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, pemirsa, luar biasa. Ibu memang sengaja datang untuk sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal atau seperti apa? Iya, karena kami juga lagi pengobatan di rumah singgah sahabat. Jadinya langsung ke sini aja sama teman-teman. Iya. Iya. Ibu gimana perasaannya akan sholat di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, Bu? Rasanya sangat senang ya karena baru pertama kali juga ya ke Jakarta dan sholat di Istiqlal ini. Senang banget. Iya. Ada harapan nggak di Idul Adha di tahun ini untuk Ibu sendiri dan keluarga dan juga masyarakat? Harapannya semoga kita selalu bersatu ya dalam negeri Indonesia ini dan berdamai selalu antara umat agama, semua agama ya, itu aja. Perdamaian, toleransi ya Bu ya. Ibu mungkin ada yang disampaikan kepada keluarga Ibu yang ada di Kalimantan seperti apa? Buat keluarga di Kalimantan Barat sehat selalu dan doakan anak saya Lior Andida cepat sembuh dari sakitnya. Amin. Terima kasih Ibu Ade, semoga cepat sembuh ya. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, tadi adalah wawancara saya dengan salah satu masyarakat begitu yang datang bersama teman-teman dari Kalimantan sengaja untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kita masih akan terus memantau pemirsa terkait dengan pelaksanaan Idul Adha di Masjid Istiqlal ini. Masyarakat hingga saat ini masih terus berdatangan memadati area Masjid Istiqlal Jakarta karena nampaknya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha akan dimulai dalam beberapa waktu ke depan dan nampaknya semakin siang ini semakin ramai pemirsa masyarakat yang hadir untuk memadati area Masjid Istiqlal Jakarta melalui tempat saya melaporkan saat ini di pintu Al-Fatah. Nah, yang Anda saksikan ini masyarakat tengah mengantri begitu ya, karena untuk masuk ke area Masjid Istiqlal ini harus melalui proses pemeriksaan yang cukup ketat menggunakan X-ray sehingga dipastikan segala bawaan yang dibawa oleh masyarakat ini sudah sesuai untuk menjamin keamanan dan juga kenyamanan
masyarakat lainnya yang sudah berada di area dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Masyarakat lainnya yang sudah berada di area dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Sebagai tambahan informasi, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ini menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi kurban. Sapi kurban ini dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten dan juga kota di Indonesia. Ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota yang menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kota. Untuk standar ataupun bobot sapi presiden ini sekitar 800 kilo hingga 1,3 ton. Dan setiap daerah ini akan mendapatkan 1 ekor sapi. Oleh karena itu, dari 46 daerah tersebut ada yang mendapatkan 2 sapi. Untuk sapi kurban presiden diserahkan ataupun disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh agama sebanyak 500 sapi. Pastinya jenis sapi yang menjadi kurban adalah jenis sapi premium seperti Simental, Limousin, Brahman, Angus, sapi Bali, kemudian ada juga peranakan ungu, Belgian Blue dan juga Carolines. Jenis sapi kurban ini bobotnya di atas 800 kg dan secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Dan hebatnya pemirsa, semua sapi-sapi ini berasal dari peternak lokal, sehingga diharapkan momen Idul Adha ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas dan juga kualitas sapi dan juga pengembangan industri peternakan di Indonesia agar mampu mandiri dan juga memenuhi kebutuhan pangan khususnya daging sapi dalam negeri. Adapun jenis sapi yang disumbangkan oleh Presiden RI ke Masjid Istiqlal ini adalah jenis sapi Simental dengan bobot kurang lebih 1,3 ton. Ya, dapat kita saksikan pemirsa di layar televisi Anda. Kondisi di dalam area Masjid Istiqlal Jakarta sudah nampak dipadati oleh masyarakat yang hendak melaksanakan sholat Idul Adha di tahun ini. Kita juga masih menantikan kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta sang istri yang sebelumnya dijadwalkan akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله
Pemirsa, sebagai tambahan informasi untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta akan dimulai pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allah. Pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta mengusung tema Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan. Diharapkan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan juga nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban. Adapun terkait dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta, ini akan dilakukan di hari esok pemirsa, Kamis 28 Mei 2026 pada pukul 7 pagi, tepatnya di rumah potong hewan Masjid Istiqlal Jakarta. Berdasarkan data per Senin 25 Mei 2026, ada sebanyak 59 ekor sapi dan juga ada sebanyak 7 kambing yang terkonfirmasi diterima sebagai hewan kurban yang nanti akan didistribusikan kepada perwakilan ataupun lembaga. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya penumpukan masyarakat pada saat pembagian daging kurban seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi merupakan sebuah bahan evaluasi dari Masjid Istiqlal sendiri, sehingga diharapkan nantinya terkait dengan pembagian daging kurban ini dapat berjalan lebih efektif dan juga lebih efisien begitu. Dan hingga saat ini pemirsa, masyarakat ini terus berdatangan memadati area Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di tahun ini di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Dan ini adalah situasi terkini di area dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Masyarakat terus bersolawat sebelum nantinya memulai ibadah sholat Idul Adha. Ya, pemirsa, kita saksikan bersama-sama juga tadi situasi di dalam. Ini masyarakat terus melakukan berdoa, begitu ya, dan juga sudah siap nampaknya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dan berdasarkan data yang kami terima di tahun ini terkait dengan khotib yang bertugas adalah Profesor Haji Hamdan Johanis MA PhD yang merupakan seorang rektor UIN Alauddin Makassar dan juga merupakan seorang kiai. Dan kita masih nantikan bersama pemirsa terkait dengan kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan juga istri yang dijadwalkan akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta.
Pemirsa, hingga saat ini masyarakat tampaknya masih terus berdatangan untuk memadati area Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan sholat Idul Adha di tahun ini. Terpantau tidak hanya bersama keluarga, namun juga ada yang datang bersama teman karena dalam perantauan, tapi tidak menyurutkan niat dan juga semangat untuk beribadah. Tempatnya adalah untuk melaksanakan ibadah sholat di Masjid Istiqlal Jakarta tahun ini. Di sini juga pengamanan terpantau begitu ketat sebelum masuk ke area Masjid Istiqlal. Masyarakat ini harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu menggunakan X-ray guna benar-benar menjamin barang bawaan ini sudah sesuai dengan yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam, untuk memastikan keamanan juga kenyamanan para jamaah lainnya. Ada sebanyak 350 personil gabungan yang sudah disiapkan oleh Polda Metro Jaya dalam pengamanan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta. Tentunya pengamanan ini bukan hanya dilakukan di area masjid saja, namun juga di jalur kedatangan ataupun kepulangan serta jalur lalu lintas. Pemirsa, terlihat di layar televisi Anda saat ini adalah sejumlah perwakilan duta negara besar yang turut hadir ataupun akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan hingga saat ini kita masih menantikan kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta istri yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal pada tahun ini. Area dalam Masjid Istiqlal terpantau padat. Saf terpantau sudah penuh diisi oleh masyarakat. Kita masih menantikan kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pejabat lain yang sebelumnya diagendakan akan melaksanakan Idul Adha di Masjid Istiqlal ini. Dan ini merupakan kondisi terkini di area luar Masjid Istiqlal, tepatnya di pintu Al-Fatah. Sejak pagi hari tadi terus dipadati oleh masyarakat yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini.
Dan ini kita kembali saksikan bersama pemirsa situasi terkini dari area dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Ini nampak sudah terisi penuh oleh masyarakat. Karena di masjid ini memang dapat menampung sekitar 150.000 hingga 200.000 jamaah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Adapun terkait dengan tema dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal ini adalah spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Diharapkan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan juga nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban. Berdasarkan informasi yang kami terima terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini akan dimulai tepatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita saksikan bersama pemirsa, ini adalah sejumlah perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat yang nampaknya sudah hadir di dalam area Masjid Istiqlal Jakarta. Dan ini adalah situasi dari area luar Masjid Istiqlal Jakarta. Dan terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan digelar pada pukul 7 pagi sebentar lagi, sesaat lagi. Dan kita masih menunggu kehadiran dari Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta istri yang sebelumnya diagendakan akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Para jemaah yang hadir juga tentunya diimbau untuk saling menjaga kebersihan, ketertiban dan juga keamanan saat tengah melaksanakan ibadah di Masjid Istiqlal Jakarta. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Terpantau pemirsa, lantai utama Masjid Istiqlal sudah penuh diisi oleh masyarakat yang hendak melaksanakan sholat Idul Adha tahun ini. Dan hingga saat ini pun gema takbir terus berkumandang di area Masjid Istiqlal Jakarta.
Sebagai tambahan informasi pemirsa, adapun yang bertugas sebagai khotib dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal di tahun ini adalah Profesor Haji Hamdan Johanis MA PhD yang merupakan seorang rektor UIN Alauddin Makassar dan juga alumni McGill University Montreal, Kanada, dan merupakan seorang kiai. Sementara untuk yang bertugas sebagai imam adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim MAG yang merupakan seorang imam rawatib tetap di Masjid Istiqlal, dan beliau adalah salah seorang alumni terbaik di Universitas PT IKI Jakarta. Tidak hanya area dalam Masjid Istiqlal saja pemirsa, area luar pun sudah mulai nampak dipadati oleh masyarakat, dan kita saksikan bersama di layar televisi saat ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarga sudah tiba di Masjid Istiqlal dan disambut langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Wakil Presiden tiba bersama keluarga, ini mengenakan pakaian bernuansa hijau di momen Hari Raya Idul Adha tahun ini. Langsung memasuki ke area dalam Masjid Istiqlal. Kita akan nantikan bersama-sama untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan dimulai tepatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca cerah di pagi ini semakin menambah semangat masyarakat ataupun jamaah yang datang untuk melaksanakan ibadah Idul Adha di tahun ini. Kita sudah lihat bersama-sama pemirsa situasi terkini dalam area Masjid Istiqlal. Sejumlah pejabat negara dan juga duta besar negara sahabat nampak sudah hadir. Kita akan menunggu atau menantikan bersama-sama Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka untuk memenuhi saf di area lantai utama Masjid Istiqlal Jakarta. Ya pemirsa, nampak di layar televisi saat ini istri dari Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarga ini akan memenuhi area saf. Dan saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta sejumlah pejabat lain juga sudah
menempati area saf. Nampak pula di layar televisi Anda sejumlah menteri dalam kabinet merah putih ini. Kita akan menantikan bersama-sama pelaksanaan Saidul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal Jakarta. Ya pemirsa, nampaknya sesaat lagi Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal Jakarta akan segera dimulai. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia dan segenap Menteri Kabinet Merah Putih, anggota DPR, anggota MPR, pejabat sipil dan militer, serta hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha 1447 Hijriah. Jemaah yang mulia, adapun agenda solat Idul Adha Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026 Miladiah. Pelaksanaan solat Idul Adha dipimpin oleh Imam Al-Hafidh Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim SQMA. Khutbah Idul Adha disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Hamdan Johannes MA PhD, Rektor Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, dengan tema meneguhkan spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Bilal Al-Ustadz Haji Muhammad Syawal Mubarak SSOS. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, adapun perolehan hewan kurban tahun ini, sapi sebanyak 63 ekor, kambing 12 ekor, domba 1 ekor. Demikian untuk dimaklum. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Idul Adha 1447 Hijriah dimulai. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة أجركم الله. الصلاة لا إله إلا الله. استووا اقيموا صفوفكم اعتدلوا, luruskan dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzalal aida diyafatal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bihifdzi dinil malikil allam. Amma ba'd. Ayyuhal aiduna wal aidati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, izinkan kami menyampaikan kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu menyewa perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Dia meminta kepada nelayan untuk dibawa keluar dari bibir pantai untuk bisa menikmati keindahan pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu di atas sampan kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat? Ilmu tentang mengolah pikiran. Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan 1/4 dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu pernah belajar ilmu fisika? Misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan 1/4 lagi dari peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing.
Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali kamu sudah kehilangan 3/4 dari peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Lalu nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita, dan kemungkinan besar sampan kita ini akan tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan, nelayan itu mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan diri, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Namun dia abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan perbedaan sosial. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai Idul Hajj, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya untuk berbagi. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia manusia menderita karena perang, kemiskinan dan ketidakadilan.
Sementara itu bumi yang menjadi rumah kita bersama terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang sering kali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Jika Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya, maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Pertama adalah menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Mana terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi substansinya adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan bersesama sebagai sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol kelas, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karenanya kesabaran dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi, kehidupan bergerak tanpa arah yang bisa diprediksi.
Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Di era yang penuh dengan berita hoaks dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka melakukan saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya, apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya, apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak orang hadir, tapi sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang tidak dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang. Satu program bisa merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia daun, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, menguning, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Namun bila beban itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Ia tidak perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh.
Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya sendiri, tapi memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kehidupan kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, tetapi proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang menghidupkan, dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Saya akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. Ya pemirsa, tadi baru saja kita saksikan bersama-sama dan juga kita dengarkan khutbah yang disampaikan oleh Khotib Profesor Haji Hamdan Juhanis, MA PhD, yang merupakan Rektor UIN Alauddin Makassar. Tadi berbicara terkait dengan tema yang disampaikan, spirit kurban merawat alam dan juga kemanusiaan. Ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan juga nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban. Nah, kita saksikan di layar televisi saat ini pemirsa kondisi di dalam lobi utama, maksud kami lantai utama Masjid Istiqlal Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ada Menteri Kebudayaan Fadlizon yang sedang bersalaman dengan masyarakat usai melaksanakan sholat Idul Adha. Dan juga sejumlah masyarakat mengajak untuk bersuap foto begitu. Ya, sedikit demi sedikit masyarakat sudah mulai meninggalkan area Masjid Istiqlal Jakarta untuk kemudian bersilaturahmi dengan sanak saudara, tetangga, dan tentunya untuk melaksanakan ibadah kurban di tempat tinggal masing-masing. Adapun untuk di Masjid Istiqlal sendiri, berdasarkan data yang kami terima, ada sebanyak 59 ekor sapi dan juga 7 kambing yang terkonfirmasi diterima sebagai hewan kurban oleh pihak panitia Masjid Istiqlal Jakarta. Adapun untuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal ini berlangsung di Rumah Potong Hewan Masjid Istiqlal pada Kamis 28 Mei 2026. Masyarakat sudah mulai meninggalkan area dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta berjalan dengan aman dan juga lancar. Tentunya dengan pengamanan yang begitu luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh pihak kepolisian. Ada sebanyak 350 personil gabungan yang disiagakan untuk pengamanan area masjid, jalur kedatangan kepulangan dan juga jalur lalu lintas. Ya, nampaknya untuk lantai utama Masjid Istiqlal Jakarta ini sudah semakin lenggang, artinya masyarakat sudah mulai meninggalkan area masjid pasca melakukan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal Jakarta. Allah
Selain para menteri Kabinet Merah Putih, turut pula hadir tadi Duta Besar dari negara sahabat untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini. Sebagai tambahan informasi pemirsa, untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis karena saat ini sedang dalam tugas kenegaraan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta istri dan keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya pemirsa, untuk di Masjid Istiqlal Jakarta sendiri berdasarkan informasi yang kami terima, untuk pelaksanaan kurban ada sebanyak 59 ekor sapi dan juga 7 kambing yang terkonfirmasi ini akan atau diterima oleh Masjid Istiqlal Jakarta untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk tahun ini pembagiannya berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sudah tidak menggunakan kupon tetapi melalui lembaga ataupun perwakilan. Hal ini dimaksudkan agar pembagian kurban dapat lebih efisien dan juga tertib dan tidak adanya penumpukan masyarakat di area Masjid Istiqlal Jakarta ini. Adapun untuk di layar televisi saat ini adalah situasi dari luar Masjid Istiqlal Jakarta, di mana masyarakat sudah mulai meninggalkan area Masjid Istiqlal untuk kemudian kembali ke rumah masing-masing dan juga berkumpul bersama keluarga, sanak saudara di momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ya, masyarakat pun sudah mulai meninggalkan area masjid dengan tertib. Namun ada juga yang masih berada di sekitaran area masjid untuk bersuah foto terlebih dahulu. Tidak hanya bersama keluarga, terpantau juga banyak yang datang ataupun sholat Idul Adha di area Masjid Istiqlal bersama teman-teman karena dalam perantauan, tapi tidak mengurungkan niat ataupun semangat untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di tahun ini. Kita lihat masyarakat ini terus meninggalkan area Masjid Istiqlal. Dan pemirsa, kita lihat saksikan di layar televisi saat ini. Kita saksikan bersama-sama Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sesaat lagi akan meninggalkan area Masjid Istiqlal Jakarta. Adapun Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menyerahkan sapi kurban jenis limusin berbobot 1,1 ton untuk kemudian dikurbankan di Masjid Istiqlal Jakarta. Nampak pula di layar televisi saat ini ada Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ya, Wapres beserta keluarga ini berpamitan untuk kemudian meninggalkan area Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka
sudah memasuki mobil dan sudah meninggalkan area Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, tadi juga nampak sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Tadi ada Menteri Kebudayaan Fadlizon, ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Ya pemirsa, pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta tahun ini berjalan dengan aman dan juga lancar dengan pengamanan yang begitu luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh pihak kepolisian dan juga gabungan, dan juga masyarakat ini turut antusias datang memadati area Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saya akan mencoba mewawancarai lagi salah satu jemaah yang sudah hadir tadi sudah melaksanakan sholat Idul Adha di sini. Langsung saja, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa dan asal dari mana Pak? Saya Aswad dari Pangan Jakarta. Jakarta, Pak. Iya, Pak Aswad melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini bersama siapa aja Pak? sama keluarga. Iya. Oke. Bapak kenapa Pak memilih untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, di masjid terbesar di Asia Tenggara ini? Karena lumayan dekat dari rumah saya ya. Iya, sama lagian di sini juga masjidnya besar kan, jadi semuanya bisa alami. Ya. Pak Aswad, kalau di momen Idul Adha ini ada tradisi yang biasa dilakukan nggak sih Pak bersama keluarga di rumah Pak? Biasa ya kalau lebaran itu ya makan ketupat, makan opor gitu. Habis itu kita mungkin ke tempat saudara gitu. Tempat saudara Iya. ya, baik. Bapak terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Selamat kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi kita saksikan bersama-sama prosesi pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, dan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak kami ucapkan dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kami pamit, saya Yasmin Amelia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.